Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Bersama saya Dr. Cindy yang akan membantu memandu acara podcast kita pada hari ini. Baik Sobat Sehat Sari Mulia, apa kabarnya? Semoga Sobat Sehat selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun dan kapanpun Sobat Sehat berada. Baik Sobat Sehat semuanya, siang hari ini kita kembali lagi di podcast ya. Tentunya kita akan membahas tentang topik-topik yang penting, tentunya yang menarik ya. Terus-terusan menarik nih, dan ini adalah salah satu topik yang baru yang belum pernah kita bahas tentunya, dan pastinya semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat semuanya. Baik Sobat Sehat, kita pada kali ini akan membahas mengenai ngobrol seputar ginjal. Sering diabaikan padahal penting. Nah itu dia. Tentunya Sobat Sehat ya, kita mendatangkan nih narasumber yang luar biasa tentunya, yang berpengalaman dan dalam bidangnya tentunya sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi hari ini ada Dr. Imelda Nita Saputri, spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu ya Dr. Nita. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Dr. Cindy. Selamat siang Sobat Sehat Sari Mulia. Iya. Apa kabar? Semoga baik ya dok ya. Dokter gimana kabarnya dok? Baik dok. Oke, sudah siap ya dok ya, untuk yuk. podcast kita pada hari Boleh ini ya dok. kita mulai ya. Oke, baik Sobat Sehat semuanya, diingatkan lagi Sobat Sehat ya, kalau misalnya mau bertanya, Sobat Sehat bisa langsung tuliskan nanti di live Instagram kita. Nanti saya akan coba bacakan dan sampaikan langsung kepada narasumber kita. Ada pesan sponsor juga ya Sobat Sehat ya. Jadi bagi Sobat Sehat nanti yang terpilih pertanyaannya yang bagus gitu, yang menarik gitu ya, nanti Sobat Sehat akan dapat door prize nih dari Rumah Sakit Sari Mulia dok. Oke. Lagi santai-santai ya kan ya dok ya, mending pantengin live Instagram kita. Baik Sobat Sehat, dok kita mulai ya dok ya, mungkin ya bahas ya dok ya. Oke, sesuai dengan topik kita nih dok hari ini. Hari ini kita akan bahas mengenai organ, salah satu organ di dalam tubuh kita ya dok ya, namanya adalah ginjal ya Sobat Sehat ya. Organ yang diam-diam rusak tanpa gejala ternyata dok. Oke, kabar buruknya Sobat Sehat, banyak orang baru tahu saat sudah terlambat ya dok ya. Tapi kabar baiknya ternyata Sobat Sehat itu masih bisa kita cegah sebelum keterlambatan itu tentunya ya dok ya. Iya. Oke, hari ini kita akan ulas semuanya Sobat Sehat ya, tentunya bersama dengan Dokter Nita. Nanti kita akan bahas, mungkin ada beberapa yang disalahpahami kadang ya dok ya, atau ya nggak tahu tapi tiba-tiba udah kena aja gitu. Apalagi yang udah parah itu jangan sampai ya dok ya. Oke, kita bahas nih dulu ya sama Dokter Nita ya. Kalau kita bahas mungkin kayak dari permulaan organ ginjal ini agak-agak ngeri juga ya dok ya. Karena banyak orang merasa sehat padahal mungkin kebalikannya sebenarnya dok. Iya betul, dan itu sebenarnya yang bikin kenapa penyakit ginjal ini kok terkesannya berbahaya dan kok sepertinya berat gitu ya, karena dia diam-diam. Makanya kadang-kadang orang datang ketika sudah pada stadium yang berat seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dok kalau kita bahas tadi kata dokter bisa diam-diam gitu ya dok, bisa silent gitu ya dok ya, nggak ketahuan. Kira-kira kalau misalnya kita bahas dulu perannya si ginjal ini apa sih dok dalam tubuh kita? Oke, jadi ginjal itu sebenarnya adalah salah satu organ yang sibuk sekali ya di dalam badan kita ini ya. Kita bayangin kalau tubuh kita itu seperti rumah, ginjal itu tuh ibaratnya filter air 24 jam nonstop. Dia itu setiap hari semua air kotor lewat di situ. Dia itu fungsinya untuk menyaring racun, kemudian sisa metabolisme. Selain itu dia juga punya beberapa fungsi lain. Misalkan menjaga keseimbangan dari cairan tubuh, kemudian elektrolit atau ion-ion di dalam tubuh. Kemudian dia juga mengatur, mengendalikan tekanan darah, kemudian juga menghasilkan hormon, misalkan hormon yang berhubungan dengan pembentukan sel darah merah, serta dia juga punya peran dalam aktivasi vitamin D seperti itu yang penting buat tulang. Jadi masalahnya gini, kadang-kadang kalau kita punya filter lalu filternya itu rusak, kita nggak langsung sadar ya, airnya masih nyala, tubuh kita masih baik-baik aja seperti itu. Tapi nanti tiba-tiba kita udah sadar sampai
mulai timbul gejala-gejala. Gejala-gejalanya mungkin awalnya mungkin kayak capek gitu ya, gampang capek. Kemudian juga kita menemukan tekanan darah mungkin mulai tinggi. Kemudian juga bisa ada bengkak-bengkak, terutama di daerah wajah atau kaki, seperti itu juga bisa. Kemudian mungkin ada gangguan dalam berkemih. Jadi berkemihnya tuh mungkin ada berbusa atau mungkin mulai sedikit atau frekuensinya menurun, seperti itu juga bisa. Bisa juga menyebabkan kayak mual muntah, penurunan nafsu makan, atau bahkan berat-beratnya bisa sampai sesak nafas dan sampai tidak sadar. Itu bisa juga seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kata dokter Nita ya dok ya, penting sekali si ginjal ini ternyata bagi tubuh kita. Karena perannya banyak ya sobat sehatnya, tadi yang disampaikan dokter Nita, ada menjaga keseimbangan dok ya, kemudian tekanan darah, elektrolit gitu. Terus ternyata juga ada gejala-gejala ya dok ya, yang harus aware gitu kalau misalnya udah terjadi. Tadi yang disampaikan dokter Nita, sobat sehat. Ini pembahasan pertama udah penting ya dok ya, jadi sambil dicatat nih sobat sehat ya. Jadi ada mudah capek dok ya, tekanan darah naik gitu, bengkak-bengkak. Nah itu hati-hati ya dok ya, kita nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba ada bengkak, itu juga harus aware. Salah satunya di organ ginjal ya dok ya. Oke dok, kadang kita ada pertanyaan nih mungkin dari masyarakat gitu ya dok ya, yang masih bingung. Ada yang bilang saya udah kena gagal ginjal akut gitu ya dok ya, ada yang bilang gagal ginjal kronis. Nah mungkin sobat sehat tuh masih bingung nih dok, apa sih sebenarnya perbedaan gitu dok antara gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis ini dok? Oke, jadi memang berbeda. Analoginya gini, kalau misalkan kita bicara tentang gangguan ginjal akut, misalkan itu analoginya seperti lampu padam, listrik padam gitu ya, mati listrik kayak gitu. Tapi kalau misalkan penyakit ginjal kronis itu seperti kalau kita punya lampu, dia udah mulai redup, beberapa hari udah redup, lama-lama dia mati kayak gitu. Jadi kalau gangguan ginjal akut itu gangguan ginjal yang terjadinya itu cepat, dalam jangka waktu yang cepat, bisa hitungan jam sampai hari. Biasanya penyebabnya itu mungkin antara lain dehidrasi, mungkin pada orang-orang yang diare atau muntah-muntah yang hebat seperti itu. Kemudian infeksi berat atau kita kenal kondisi yang kita namakan sepsis. Atau mungkin ada konsumsi obat-obatan tertentu serta ada sumbatan di saluran kemihnya. Jadi misalkan ada batu di saluran kemih atau ada pembesaran prostat, itu bisa menyumbat di sana. Nah, kabar baiknya tentang gangguan ginjal akut ini sebenarnya kalau cepat ditemukan dan cepat ditangani dengan tepat, kondisi ini masih bisa pulih. Oke dok. Itu. Ini agak beda sama penyakit ginjal kronis. Kalau kita ngomong penyakit ginjal kronis, itu dia terjadinya lebih perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan beberapa bulan sampai hitungan beberapa tahun seperti itu. Nah, kalau penyakit ginjal kronis ini dia dibagi dari beberapa stadium seperti itu, 5 stadium. Penyebab terseringnya antara lain penyakit-penyakit metabolik, misalkan diabetes dan hipertensi. Faktor resiko lain tentu yang berkaitan dengan itu, misalkan ada obesitas, kelebihan berat badan, kemudian merokok, kemudian mungkin sering minum obat secara sembarangan atau berlebihan seperti itu, atau mungkin ada kondisi lain misalkan penyakit autoimun. Nah, masalahnya memang adalah banyak pasien yang datang itu sudah terlanjur di stadium lanjut gitu, karena mungkin ya seperti yang tadi balik lagi kita bilang baru berasa gitu ya, baru berasa kok mulai ada keluhan gitu. Kalau misalkan awal-awal mungkin tidak terlalu berasa ada keluhan yang bermakna seperti itu. Nah, karena di awalnya memang nggak ada gejala, makanya seringkali datangnya terlambat. Nah, kalau misalkan sudah sampai stadium lanjut, ya artinya goal kita sebatas memperlambat, bukan lagi untuk menyembuhkan, tapi untuk memperlambat progresinya. Tadi kalau misalkan ada beberapa stadium, kalau bisa jangan sampai cepet-cepet ke bagian stadium yang paling berat seperti itu. Oke. Begitu sih, nah, dok. itu dia ya sobat sehat ya. Kadang masih bingung ya dok ya, apa sih ternyata aku sama kronis gitu. Atau kadang bisa juga ada keluarga yang mengalami gitu ya dok ya, belum tahu gitu. Nah, udah dijelasin nih sama dokter Nita gitu. Tadi udah ada perumpamaan juga ya dok ya, yang dikasih sama dokter Nita biar ya. gampang membayangkan. Biar gampang membayangkan kata dokter Nita. Udah jelas nih, kalau gangguan ginjal akut tuh tiba-tiba gitu ya dok ya. Tapi kalau kronis tuh kata dokter Nita tuh lampunya redup pelan-pelan gitu sampai mati gitu ya dok ya. Karena kalau udah kita bilang ginjal kronis ya udah harus berobat terus ya biasanya ya dok ya. Betul, gitu. betul. Nah, ada stadiumnya juga ya sobat sehatnya. Jadi gimana tuh kita memutus jangan sampai kata dokter Nita cepat-cepat ke stadium yang akhir gitu ya dok ya. Nah, itu dia penjelasannya sobat sehat ya tentang gangguan ginjal akut atau gangguan ginjal kronis. Oke. Kalau yang dokter bahas nih dok, serem juga sebenarnya dok ya. Baru dikit nih pembahasannya kita ya sobat sehat ya, tapi ternyata serem juga penyakit ginjal nih.
Tapi dok, masih banyak nih dok yang kadang-kadang masih muda gitu ya dok ya. Terus bilangnya nggak mungkin masih muda kena gitu ya dok ya gangguan ginjal. Santai aja nggak sih? Itu bener nggak sih dok? Harus santai aja kita gitu. Jadi gini dok, memang banyak kejadian penyakit ginjal kronis itu akibat penyakit kronis yang tidak terkendali dengan baik. Artinya ya mungkin memang takes time untuk sampai ke sana. Tapi masalahnya tren sekarang tuh cukup mengkhawatirkan juga loh dok. Jadi memang pasien-pasien makin banyak yang makin muda sakitnya. Kemudian konsumsi makanan minuman mungkin yang bergula tinggi atau ultra processed food kayak gitu kan juga makin lama makin meningkat ya. Sama mungkin kebiasaan kita jadi lebih banyak kurang aktivitas fisik nih, mulai banyak yang lebih banyak sedentary seperti itu. Nah, jadi cerita sedikit ya dok, saya pernah loh punya pasien usia cuma 30-an tahun loh, masih aktif, masih kerja gitu ya. Keluhannya cuman datang, dok saya kok belakangan ini gampang capek, kayak gitu katanya. Jadi dia pikir itu karena kerjaannya gitu kan ya, lagi sibuk-sibuk, capek, masih usia produktif. Tapi ternyata pas kita periksa, ya memang sudah ada gangguan, sudah kurang darah, tekanan darah sudah tinggi, kemudian kreatinina juga sudah tinggi, sama kita lihat memang gambaran struktur ginjalnya sudah mulai ada perubahan seperti itu. Dan yang lebih mengejutkannya itu memang beliau ini tidak berasa apa-apa sebelumnya gitu. Jadi ya mungkin saya pikir nggak cuma di satu pasien ini saja, ini kebetulan ketemu, ya kan? Kebetulan kebetulan pasiennya berobat mencari pertolongan, tapi mungkin di luar sana juga banyak yang seperti itu ya, gitu. Iya, bener-bener ngeri juga ya dok ya. Iya. Nah itu contohnya ya sobat sehatnya, satu ya dok ya, itu juga kita bisa menjadikan contoh gitu. Kalau misalnya di usia muda harus tetap aware ya dok ya, apalagi tadi benar kata dokter Nita ya, kadang semakin muda kita semakin aduh males nih dok, gitu beli aja deh ya gitu ya, beli makanan atau minuman manis kadang ya dok ya, atau yang cepet-cepet gitu ya dok ya, kayak ini berarti dok kalau misalnya cepat saji gitu ya dok ya, atau kekinian gitu kan, pengen coba ini, pengen coba itu kekinian, tapi kita mungkin nggak terlalu aware dengan apa yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi akhirnya bisa terjadi tuh. Jadi usia apa aja ya dok ya, dalam tanda kutip bisa sobat sehat ya. Jadi gitulah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi ini udah agak serem. Jadi sobat sehat harus terus pantengin ya, biar lebih tahu lagi nih mengenai gimana sih sebenarnya organ ginjal ini gitu. Oke dok, tadi dokter udah bahas tuh salah satu gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya kita bahas mungkin di luar sana gitu ya dok ya, ada juga nggak sih dok kalau misalnya dokter pernah ketemu gitu yang seperti itu juga gitu. Kalau kita bicara ya yang lebih luas lah gitu ya dok ya. Mungkin kita lihat tren data baik secara global maupun di Indonesia gitu ya. Jadi memang jumlah pasien gagal ginjal ini terus meningkat nih dok. Terus meningkat. Sayangnya memang masih banyak orang yang datangnya ketika stadiumnya sudah sangat lanjut gitu. Sebenarnya ini masuk akal sih, karena gini, ginjal itu dia kadang-kadang tidak ada gejala awalnya, sehingga orang-orang yang punya gangguan dari ginjal itu biasanya tidak langsung aware untuk ngecek gitu. Kemudian juga memang zaman sekarang kan banyak penyakit-penyakit kronis seperti itu, di mana itu menjadi faktor resiko yang sebenarnya tidak terkendali mungkin gitu, dan kebanyakan merasa saya sehat-sehat aja gitu ya. Jadi memang kalau misalkan tidak ada gejala belum tentu aman sebenarnya, karena gini dok, ginjal itu ya dia amazing loh. Itu organ yang amazing sekali, karena dia itu punya cadangan fungsi yang sangat besar sebenarnya. Jadi ketika sudah mulai terjadi gangguan, dia masih punya daya untuk kompensasi sebenarnya dok gitu. Tapi kompensasi itu kan tentu aja ada batasnya seperti itu ya. Begitu lewat batas, penurunannya ya bisa jadi cepat seperti itu. Nah itulah yang ketika sudah mulai terjadi penurunan yang cepat itu, yang kadang-kadang gejala mulai kelihatan nih, mulai bermuncul karena kompensasinya sudah nggak kuat untuk mengcover itu semua gitu. Nah itu dia sebenarnya dok ya, itu dia aja kalau misalnya kita di yang lebih luas, karena tren global itu nggak bisa dibohongin juga ya dok ya. Semakin meningkat karena tadi dari dokter Nita udah jelasin life hidupnya gitu ya dok ya. Belum lagi nanti ada yang nggak ada gejala, kata dokter Nita nggak ngecek deh karena ngerasa ya aman-aman aja gitu ya dok ya, atau faktor resiko kata dokter Nita yang memang tidak bisa dikendalikan. Sama kebanyakan merasa oke, saya
saya sehat aja dok, saya nggak apa-apa gitu, jadi nggak periksa gitu ya dok ya. Oke, berarti kalau misalnya dalam tanda kutip nih dok, pertanyaan lanjutannya, kalau misalnya nggak ada gejala bukan berarti aman kan dok? Iya, tidak ada gejala bukan berarti tidak ada penyakit ya gitu. Jadi tetap harus aware, apalagi gaya hidup kita, kebiasaan kita setiap hari itu kan sebenarnya kita yang tahu ya gitu. Jadi tetap aware kalau kita udah merasa wah sudah ada mulai faktor resiko nih atau gaya hidup saya sebenarnya juga nggak benar, itu nggak boleh sekedar tutup mata menunggu ada apa-apa seperti itu. Benar. Oke, gitu ya sobat sehat ya. Jadi belum tentu aman. Nah, itu yang akan menjadi tanda kutip kita pada hari ini ya. Kalau misalnya nggak ada gejala ya belum tentu berarti kita aman-aman aja gitu. Makanya kata dokter Nita, apalagi tadi kita udah bahas ya dok ya, ciri-ciri atau gejala-gejala yang mungkin bisa bikin aware gitu. Nah, jadi nanti sobat sehat bisa lebih aware gitu. Kalau udah ngerasa kayak gitu, nggak salahnya untuk mencari tahu ya dok ya. Apakah memang saya aman aja atau gimana, tergantung nanti sobat sehat bisa call back nih, saya makan apa aja gitu ya dok ya, lifestyle hidup saya kayak gimana gitu. Nah, yang paling tahu kan sobat sehat. Yang penting adalah kita bisa tambah ilmu dulu di session kali ini ya dok ya, mengenai ginjal. Oke, sekarang pertanyaannya dok ya, tadi kan dokter udah bilang nih dari ginjal ini sendiri, kalau misalnya nggak ada gejala ya aman-aman aja, belum tentu aman gitu ya dok ya. Tapi pertanyaannya kenapa sih dok bisa kayak gitu? Mungkin tadi dokter itu udah ada bahas sedikit gitu ya, tapi kenapa sih dok bisa kayak gitu? Ya, seperti itu dok. Jadi karena dia punya cadangan fungsional yang cukup besar sebenarnya. Jadi sebenarnya dia masih bisa untuk tahap-tahap awal membackup atau mengkompensasi keperluan tubuh kita. Cuman memang pasti seiring dengan waktu, kalau kita ginjal kita tetap punya beban kerja yang berat terus gitu ya, lama-lama kan fungsinya juga mengalami penurunan. Dan memang ketika sudah stadium lanjut seperti itulah, yang kalau sudah sampai titik itu ya biasanya pilihan pasien antara tinggal ya pengobatan secara intensif atau inisiasi dialisis atau cuci darah gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita bisa ketahui lebih awal, kita masih bisa memperlambat atau kita usahakan untuk mencegah sampai ke tahap yang berat seperti itu gitu. Oke, jadi pilihannya banyak sebenarnya ya dok ya. Kalau misalnya pengobatan pada pasien ini, tadi kalau kata dokter Nita, kalau udah sampai di titik itu, misalnya dok udah sampai di penyakit itu, pilihannya apa aja dok yang bisa dilakukan tadi? Oke, jadi memang tergantung dari stadium atau seberat mana ketika pasien ini kita temukan mengalami gangguan ginjal seperti itu. Kalau misalkan masih di awal-awal, masih bisa kita treat dengan obat, perbaikan dari faktor resiko, perbaikan pola gaya hidup, seperti itu bisa. Tapi kalau misalkan sudah sampai stadium yang akhir, udah gangguan yang sangat berat seperti itu, ya mungkin nanti kita pertimbangkan untuk apakah memang diperlukan terapi pengganti ginjal ataupun seperti cuci darah ataupun cangkok ginjal seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tergantung ya dok ya, tergantung nanti pada saat ditentukan sobat sehat ya. Jadi jangan kadang meraba-raba nih dok. Banyak sekarang masyarakat yang mungkin meraba-raba gitu ya dok ya, apalagi dengan canggihnya informasi kita saat ini ya dok ya, kadang browsing sendiri dan kadang takut sendiri, worry sendiri gitu. Jadi takut juga untuk berobat karena nanti gimana nih gitu, udah nggak ada harapan lagi apa kayak gimana gitu. Kadang itu yang bisa menjadi penurun semangat buat berobat ya dok ya. Nah, tadi udah disebutkan sama dokter Nita, jadi sobat sehat tidak perlu takut ya, karena ada beberapa terapi tergantung dari situasinya sobat sehat semuanya gitu. Mungkin sobat sehat punya keluarga gitu ya dok ya, atau punya teman-teman, bisa di-share juga nih ilmunya kita hari ini ya dok ya. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang harapan ya dok ya, kalau untuk penyakit ginjal yang dialami oleh seseorang, kira-kira masih ada harapan ya dok ya untuk sembuh atau tidak gitu dok? Harapan itu selalu ada dok. Gitu. Yang paling penting saya tekankan gini, gagal ginjal itu, penyakit ginjal itu sebenarnya bukan takdir yang tiba-tiba gitu loh dok, bukan tiba-tiba orang tiba-tiba sakit ginjal berat gitu, enggak seperti itu. Tapi seringkali itu adalah hasil dari proses yang panjang sebenarnya. Jadi karena itu kabar baiknya sebenarnya proses itu bisa loh dok kita cegah, kita perlambat seperti itu. Nah itu dia, itu harapan yang bagus sekali sebenarnya ya dok ya, karena kita bisa tahu nih akhirnya itu bukan, tadi kata dokter Rita, bukan takdir yang tiba-tiba ya dok ya, tapi seringkali ada proses, memang proses yang panjang dok
ya, cuman pasti ada harapan. Nah itu dia ya Sobat Sehat ya, jangan takut berobat justru ya dok ya. Kadang kalau udah putus harapan di awal, justru itu akan mempengaruhi pengobatan selanjutnya. Nah itu dia Sobat Sehat ya, keren banget, luar biasa banget, kita udah banyak banget bahas ternyata ya dok ya. Tapi masih lanjut kita ya dok ya. Masih lanjut nih. Nah kira-kira kita udah bahas tadi keseraman tentang ginjal itu dok, sampai harapan pun kita udah bahas. Tapi kira-kira nih dok, kalau misalnya pengen nih dok ya ginjal kita tetap sehat gitu, tetap optimal gitu, kira-kira ada nggak nih tips dari dokter Nita sendiri? Oke, jadi beberapa langkah sederhana ya dok ya, yang mungkin Sobat Sehat Sari Mulia saya yakin pasti bisa terapkan gitu. Pertama adalah kontrol dari penyakit utamanya. Jadi kalau misalkan punya seperti gula darah tinggi, diabetes, seperti itu, hipertensi, itu jelas harus dikontrol. Tekanan darah, kadar gula darah, seperti itu perlu banget dikontrol. Kemudian minum yang cukup. Jadi minum itu jangan sampai kurang, tapi juga tidak perlu berlebihan. Nanti dikembalikan lagi, kita lihat ke kondisi orang masing-masingnya lagi, aktivitas fisiknya bagaimana, kemudian juga cuaca gimana gitu ya, itu juga ngaruh. Kemudian apakah ada kondisi lain yang menyertai atau tidak, seperti itu. Kemudian batasi asupan dari gula sama garam gitu. Ini yang sering diremehkan nih dok, karena makan tuh kan ya kadang-kadang kita sukanya ini, kita pengen makan ini, tapi sebenarnya harus lebih aware lagi terhadap apa yang kita makan sebenarnya, karena ya itu kita makan masuknya ke badan kita loh, kita yang nanggung semua loh gitu. Kemudian hati-hati terhadap obat. Jadi obat-obatan itu terutama mungkin sebagian kecil obat-obat nyeri gitu ya, golongan NSAID seperti itu obat nyeri yang banyak dijual bebas. Kemudian obat-obat atau herbal lain yang mungkin campuran dari bahan-bahannya mungkin masih agak meragukan. Kalau misalkan tidak yakin, sebaiknya dikonsulkan dulu saja. Kemudian olahraga yang rutin sama cek kesehatan secara berkala. Seperti itu sih. Mantap banget. Ya udah ada dapat 6 langkah ya dok ya. Tips dan trik dari dokter Nita nih. Tadi saya garis bawahi NSAID ya dok ya. Itu paling NSAID ini banyak banget dijual di bebas ya dok ya. Dan kadang pasien juga sering mengonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Iya betul. Soalnya mudah diperoleh ya. Bener, ya itu yang hati-hati ya Sobat Sehatnya. Jadi kalau bingung kata dokter Nita, lebih baik berkonsultasi gitu. Jangan lupa tadi kontrol penyakit utama ya dok ya, malah yang paling utama gitu. Jadi penyakitnya apa nih? Misalnya ya darah tinggi gitu ya dok ya, gula darah. Nah itu juga yang harus dikontrol. Jangan serta-merta bingung nih kenapa tiba-tiba sakit ginjal gitu ya dok ya. Padahal penyakit utama yang tidak terkontrol gitu ya Sobat Sehatnya. Udah dicatat Sobat Sehat ya, 6 tips dan trik dari dokter Nita ya. Semoga bisa menjaga sehat ginjal ya dok ya. Kelihatannya simple ya dok ya. Iya sebenarnya, cuma konsistensinya nih dok yang agak susah ya. Kelihatan simple tapi konsistensi. Nah itu dia, caranya gimana ya dok ya biar konsistensinya tetap terjaga. Nah itu dia kata dokter Nita. Tadi udah dibahas mungkin sedikit ya dok ya. Tadi dokter Nita udah agak ngebahas nih masalah cuci darah. Mungkin sebagian Sobat Sehat masih ada yang bingung gitu ya dok ya, ketika misalnya udah kena nih dok, udah kena penyakit ginjal, apa pasti sih dok cuci darah gitu? Karena mungkin yang orang-orang tahu kalau udah kena penyakit ginjal, wah obatnya cuci darah gitu dok. Kira-kira gimana dok? Jadi gini dok, setiap kali ada gangguan di ginjal, kita pasti tarik balik lagi ke penyebab utamanya apa. Misalkan tadi gangguan ginjal yang masih sifatnya akut nih, baru-baru, dan kita punya penyebab yang masih bisa kita tangani seperti itu, kita akan tangani penyebab utamanya dulu sebenarnya. Jadi kalau misalkan dengan itu ternyata nanti fungsi ginjalnya perbaikan, ya nggak sampai harus cuci darah gitu. Tapi kalau kita ngomong yang sudah penyakit ginjal yang kronis seperti itu, tapi kita lihat nanti stadiumnya ketika ditemukan bagaimana. Pada kondisi stadium yang masih awal-awal, utamanya pasti kita menekankan kepada kontrol dari penyakit dasar dengan pengobatan maupun dengan gaya hidup yang lebih optimal. Jadi utamanya pasti kontrol gula lagi, tekanan darah lagi, kemudian penyesuaian obat, karena di beberapa stadium itu obat-obat mulai disesuaikan nih biasanya sama dokter. Mungkin kita dosisnya perlu kita ubah, atau mungkin
ada obat-obat yang kita perlu ubah, karena kita zaman sekarang ini kita sudah punya beberapa obat yang sifatnya protektif terhadap ginjal, Dok, sehingga dia harapannya kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Kemudian diet khusus juga menyesuaikan. Tapi memang kalau sudah sampai di gangguan ginjal yang sangat berat, stadium akhir seperti itu, memang pertimbangannya niscaya gitu ya, pertimbangannya adalah cuci darah atau dialisis ataupun penggantian cangkok transplantasi ginjal seperti itu, Dok. Nah, itu dia sobat sehatnya mungkin udah terbuka nih, Dok ya. Jadi artinya kalau udah kena penyakit ginjal tidak serta-merta langsung cuci darah ya, Dok ya. Tadi kata Dokter Nita itu bertahap dan sesuai, nanti balik lagi sesuai dari penyakit ginjal yang dialami atau stadiumnya ya, Dok ya. Betul. Ada akut, ada kronis, macam-macam ya sobat sehatnya, tergantung. Nah, kabar bagusnya tadi ada obat ya, Dok ya, memang yang protektif untuk menjaga ginjalnya. Betul. Nah, itu dia sobat sehat. Keren banget, Dok, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Mungkin ada nggak sih, Dok, take home message mungkin dari dokter gitu untuk menjaga kesehatan ginjal nih, Dok, untuk sobat sehat semuanya? Ya, baik. Jadi sobat sehat, kalau boleh kita sederhanakan ya, gitu ya. Jadi pertama itu pasti pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko dengan menjaga gula darah, tekanan darah itu yang utamanya ya. Kemudian jangan remehkan kalau sobat sehat ada mulai mengalami gangguan berkemih. Misalkan ada berbusa atau ada nyeri, mungkin ada batu, ada darah, seperti itu. Mendingan segera konsultasi. Kemudian jangan sembarangan minum obat, sama cek kesehatan fungsi ginjal secara berkala. Jadi kita tuh lebih fokus pada pencegahan, deteksi dini. Serta kalau memang kita sudah terdeteksi memang ada gangguan, ya perlambatan dari progresinya. Seperti itu, Dok. Wah, oke, Dok. Jadi itu adalah pesan-pesan ya mungkin ya, Dok, ya, dari Dokter Nita. Jangan lupa, kadang orang ngeremehin untuk yang gangguan berkemih ya, Dok ya. Nah, itu paling banyak tuh. Jadi kayak nyeri gitu, itu udah biasa katanya gitu, Dok. Berbusa biasa aja, saya kayak gitu biasanya gitu ya, Dok ya. Sama kata Dokter Rita, jangan lupa cek kesehatan fungsi ginjal. Kalau orang sehat boleh aja kan ya, Dok ya, untuk cek fungsi ginjal gitu ya, Dok ya. Boleh, kira-kira. boleh. Nah, terutama gitu. kalau misalkan ada faktor resiko ya, Dok ya, gitu. Misalkan ada riwayat keluarga atau apa namanya usia sudah lebih dari 40 tahun, kayak gitu juga bisa. Nah, itu dia. Nanti kalau bingung bisa ketemu sama Dokter Rita ya, Dok ya. Spesialis penyakit dalam Sari Mulia tentunya. Oke, jujur membuka mata kita banget ya, Dok ya. Karena banyak banget yang udah dikasih tahu sama Dokter Nita. Mungkin ada yang nggak tahu jadi tahu ya, Dok ya. Ada yang masih bingung sudah terjawab sama Dokter Nita nih. Dan kayaknya tapi masih banyak mitos ya, Dok ya, yang perlu kita luruskan terkait penyakit ginjal ini ya, Dok. Mungkin masih banyak pertanyaan ya. Bener, masih banyak lagi pertanyaan nih dari Sobat Sehat. Tentunya tadi saya udah ngecek, saya sambil live Instagram soalnya, Dok. Jadi ternyata sudah ada masuk beberapa pertanyaan, Dok. Tapi kita skip dulu, kita tahan dulu ya, Dok ya. Kita lanjut dulu nih. Mungkin ada beberapa mitos ya, Dok ya, yang perlu kita luruskan. Kira-kira nih, Dok, katanya bener nggak, Dok, kalau misalnya sering minum obat itu bisa merusak ginjal gitu, Dok? Jadi gini, Dok, bisa. Jawaban dari pertanyaan itu tuh bisa, tapi tidak semua obat seperti itu sebenarnya, dan tidak semua kondisi. Jadi balik lagi tergantung ke obatnya dan bagaimana konsumsi dari obat tersebut. Jadi kita contoh paling sering masalah itu salah satunya mungkin obat nyeri NSAID yang tadi ya, yang tadi sempat kita sebutkan ya, modelan diklofenak, kasnafenama, seperti itu. Apalagi kalau diminumnya jangka panjang atau tanpa pengawasan, Dok, seperti itu. Jadi prinsipnya sih tidak semua obat itu berbahaya. Justru banyak obat yang memang aman dan penting selama memang sesuai indikasinya, sesuai dosisnya, dan dalam pengawasan dari dokter, seperti itu. Contohnya nih, Dok, kalau misalkan pada pasien-pasien yang memang sudah punya hipertensi atau diabetes, seperti itu, obatnya kan banyak tuh ya. Mungkin kadang-kadang obat nggak cuma 1-2, tapi mungkin ada beberapa. Nah, tapi obat tersebut justru tujuannya adalah untuk memperlambat dari progresi kerusakan ginjalnya, begitu. Jadi mungkin sobat sehat atau mungkin punya rekan-rekan yang lain jangan salah kaprah. Kalau misalkan obat tensi atau obat gula, takut kebanyakan minum obat malah di stop sendiri, karena tujuan kita justru minum obat itu supaya mencegah dari progresinya. Jadi memang bukan obatnya selalu yang salah nih, Dok, gitu, tapi cara penggunaannya yang kadang-kadang mungkin tidak tepat, seperti itu sih. Nah,
Nah, itu dia, itu jawabannya ya dok ya. Mungkin yang tenaga medis yang mungkin lagi nonton gitu ya dok ya, banyak nih pertanyaan, saya udah minum ini dok, tapi saya stop aja minum obat darah tinggi karena saya takut ngerusak ginjal katanya Iya, gitu. sayangnya dok. banyak yang gitu ya. Bener dok. Nah jadi terjawab ya sobat sehat ya. Tergantung obatnya ya dok ya. Kalau Iya. bingung boleh ditanyakan sama tenaga medis gitu ya dok ya. Betul, Oke. betul. Ada juga nih dok, mungkin kayak mitos-mitos, nggak tahu nanti akan dijawab sama dokter Dita nih, fakta atau mitos gitu ya dok ya. Sebenarnya minuman kayak kekinian gitu ya dok ya, mungkin tadi ada dokter bahas sedikit gitu ya, kayak kemasan gitu ya dok ya, atau soda gitu ya dok ya, atau yang berenergi gitu. Bener nggak sih dok kalau misalnya ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal dok? Oke, jadi minuman-minuman seperti itu ya dok ya, tidak serta-merta bikin rusak ginjal dalam sekali minum tuh enggak sebenarnya. Tapi yang sangat berbahaya itu kalau misalkan yang seperti itu dikonsumsi rutin dalam jangka panjang gitu. Karena kadang-kadang minuman kemasan, mungkin kayak soft drink atau energy drink kayak gitu, biasanya dia mengandung kandungan gula yang tinggi, mungkin kafeinnya tinggi, atau mungkin bahkan ada zat-zat tambahan lain nih dok gitu kan ya. Jadi hal seperti ini tuh efeknya berantai, nggak langsung. Mungkin awalnya dari kenaikan berat badan, mungkin berpengaruh ke kenaikan gula darah, tekanan darah, seperti itu. Bisa lama-lama juga bisa berkembang jadi diabetes atau hipertensi kalau memang dalam jangka panjang dikonsumsi dalam jumlah banyak atau terus-menerus kayak gitu. Nah, masalahnya dua ini memang penyebab dari penyakit ginjal yang paling sering nih di seluruh dunia gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan diminumnya itu mungkin kondisi kita lagi dehidrasi, habis olahraga gitu, mungkin habis capek gitu, kerja fisik gitu kan, atau misalkan berlebihan, itu bisa memperburuk lagi nih kondisi ginjalnya seperti itu. Selain itu, khususnya pada minuman yang tinggi fruktosa gitu ya, manis-manis gitu kan, sirup gitu, dia juga bisa meningkatkan asam urat. Asam urat ini juga bisa punya peranan untuk memperberat kerja ginjal seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah minuman-minuman seperti itu bisa menyebabkan gagal ginjal, ya sebenarnya bisa, tapi memang melalui proses yang jangka panjang dan kebiasaan setiap harinya gitu. Sehingga ini jadi kabar baik. Kenapa? Karena ini sebenarnya faktor risiko yang bisa kita kontrol dok, gitu. Tergantung pengendalian diri kita juga dalam konsumsi gitu, pilih-pilih ya. Oke, nah itu dia ya jawabannya ya. Jadi fakta atau mitos dok? Iya, sebenarnya lebih ke arah mitos, tetapi hati-hati, artinya bukan dalam sekali minum, tapi kalau jangka panjang dan tidak terkontrol, ya itu bisa juga menyebabkan gangguan. Iya, gitu ya dok ya, itu dia terjawab ya sobat sehat ya. Bisa menyebabkan gangguan dengan proses yang panjang ya dok ya. Kabar baiknya kata dokter Nita, kita bisa mencegah loh, itu salah satu faktor resiko ya dok ya, yang bisa kita cegah. Nah itu justru kabar baik yang harusnya, yang udah minum stop dulu gitu ya dok ya, bisa beralih yang pastinya minuman yang paling sehat air putih ya dok ya. Oke, sekarang lagi tren juga nih dok nge-gym. Jadi agak ngetren-trennya nge-gym karena mau olahraga mau sehat gitu ya dok ya. Tapi ada beberapa juga mungkin teman-teman yang suka nge-gym itu ada minum whey protein dok buat nge-gym gitu ya dok ya. Nah kira-kira mungkin banyak juga dok pertanyaan yang kita lihat di internet gitu ya dok, aman nggak sih dok sebenarnya whey protein buat nge-gym ini gitu? Apa bisa merusak ginjal juga ternyata gitu dok? Jadi gini dok, whey protein itu pada dasarnya itu kan sebenarnya sumber protein ya, sumber protein yang kurang lebih juga mirip-mirip dengan protein yang kita dapatkan dari makanan gitu. Jadi pada orang yang sehat, orang normal dengan ginjal normal gitu ya, sebenarnya whey protein itu dalam jumlah yang wajar itu aman-aman aja dok, gitu. Karena pada dasarnya whey protein itu ya tadi protein aja sih, protein intake dengan bentuk yang lain seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan beberapa hal seperti ini dok. Jadi pertama, kalau sampai berlebihan gitu. Jadi protein yang terlalu tinggi, artinya dalam jumlah yang berlebihan, dia tetap akan meningkatkan beban kerja dari ginjal. Karena ginjal tuh jadi dia perlu memproses sisa metabolisme dari protein tersebut. Dalam jangka panjang itu yang bisa takutnya jadi masalah, terutama kalau ekstrim sekali. Kemudian kedua, jelas kalau sudah ada masalah penyakit ginjal sebelumnya. Kalau misalkan memang pasien-pasien dengan gangguan ginjal yang sudah ada, ya memang protein tinggi itu harus dibatasi.
tinggi. Gitu, karena dia makin lama bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Kemudian ketiga yang perlu kita perhatikan juga faktor-faktor lain nih di luar dari si sekedar whey protein itu sendiri. Kadang-kadang yang terjadi di lapangan tuh whey protein tuh habis olahraga gitu ya, habis gym gitu, mungkin kondisi kurang minum, lagi kurang cairan kayak gitu. Kemudian mungkin juga ada konsumsi misalkan suplemen lain atau obat-obat tambahan tertentu kayak gitu. Nah, itu yang bisa memperberat fungsi dari kerja ginjalnya, Dok, gitu. Jadi memang prinsipnya bukan whey proteinnya yang berbahaya pada orang yang sehat, tetapi memang bisa jadi masalah kalau misalkan diminumnya secara berlebihan atau dengan kondisi-kondisi yang tadi tidak tepat tersebut gitu, atau pada pasien yang memang sudah ada gangguan dari ginjal sebelumnya. Nah, ya itu jawabannya ya mungkin ya Dok ya, buat yang sering nge-gym gitu tapi masih bingung whey protein aman atau enggak, karena banyak yang konsumsi ya Dok ya sambil nge-gym sambil minum whey protein. Itu tadi jawaban dari Dokter Nita. Mungkin Sobat Sehat sudah sambil nyatet nih Dok ya. Udah terjawab gitu ya mungkin pertanyaan yang ada di benak Sobat Sehat tentang whey protein ini. Banyak ya Dok ya di TikTok, di Instagram gitu yang ngebahas whey protein ini. Tadi kata Dokter Nita asal jangan berlebihan Dok ya, atau justru hati-hati kalau sudah ada penyakit ginjal sebelumnya. Betul. Nah, justru juga hati-hati kalau punya suplemen-suplemen yang lain dicampur sama si whey protein. Ya, gitu ya Sobat Sehat ya. Oke, mungkin sebelum kita bahas ke pertanyaan, ada mungkin satu lagi ya Dok ya, kayak misalnya nih Dok, pertanyaan nyambung ke gym tadi ya Dok ya, tentang olahraga nih. Kalau udah terkena penyakit ginjal Dok, kira-kira apa masih bisa sih Dok olahraga gitu? Mungkin baru aja terdiagnosa atau apa, tapi dia udah sering olahraga tuh masih boleh nggak Dok? Jadi sebenarnya olahraga itu tetap kita anjurkan ya gitu. Nah, itu yang sering disalahpahami kadang-kadang pasien takut bergerak gitu ya, padahal olahraga itu sebenarnya bagian yang penting dari terapi, dari optimalisasi dari gaya hidup sehat seperti itu. Prinsip utamanya gini, olahraga itu dari yang ringan sampai sedang dilakukan secara rutin dan terukur. Jadi jenis olahraga yang dianjurkan mungkin paling gampangnya gitu ya, bisa mungkin jalan kaki santai, atau mungkin sepeda santai, renang-renang ringan, atau mungkin kayak senam-senam, stretching-stretching ringan seperti itu. Dengan durasinya mungkin sekitar 30-an menit per sesi latihan, kemudian sekitar 3 sampai 5 kali per minggunya. Nah, terus kalau misalkan di luar yang tadi itu mungkin latihan beban gitu ya. Latihan beban tuh sebenarnya juga masih boleh, tapi memang disesuaikan. Artinya intensitasnya yang ringan sampai sedang, hindari mengangkat beban yang terlalu ekstrim ataupun berlebihan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan lagi ketika berolahraga, hindari dehidrasi. Gitu, hindari dehidrasi, hindari berolahraga sampai kelelahan ekstrim kayak gitu ya. Kemudian perhatikan tekanan darah juga, sama kalau misalkan ada gejala-gejala misalkan kayak pusing, sesak nafas gitu ya, mendingan stop dulu, istirahat dulu seperti itu. Jadi memang masih boleh, tapi dengan yang rutin dan terukur. Kemudian kalau misalkan pada pasien-pasien yang memang sudah menjalani dialisis seperti itu, sudah penyakit ginjalnya sudah tahap lanjut gitu ya, olahraga tetap boleh Dok, tapi memang akan lebih dikontrol dan disesuaikan dengan kondisinya dibandingkan dengan yang tidak menjalani terapi cuci darah seperti itu. Begitu sih Dok. Ya. Jadi terjawab ya Sobat Sehat ya, boleh aja kata Dokter Nita ya, asal terkontrol ya Dok ya. Artinya udah disampaikan Dokter Nita tuh ada beberapa yang harus dicatat nih sama Sobat Sehat dan diperhatikan tentunya, jangan terlalu ekstrim ya Dok ya. Sama Kak, hati-hati dehidrasi gitu ya Dok ya. Harus bawa minum berarti ya Dok ya. Jangan sampai habis selesai capek baru minum deh. Ya, jangan ya Sobat Sehat ya. Jadi harus dibawa terus tuh. Minum air putih ya Dok ya tentunya ya. Oke, kita masuk dulu mungkin ya Dok ya ke pertanyaan live Instagram kita, karena udah beberapa yang masuk ini Dok. Dari Risdayanti bertanya nih Dok, obat lansoprazol apa boleh diminum selama 1 bulan katanya Dok? Ini mungkin sering ya Dok ya kalau lanso tuh untuk 1 bulan misalnya kayak gitu, boleh nggak katanya Dok? Jadi gini, Ibu Risdayanti, terima kasih ya buat pertanyaannya. Jadi memang obat itu
balik lagi tadi, asalkan obat itu sesuai dengan indikasi, dosisnya sesuai, dan dalam pengawasan, sebenarnya silakan aja untuk diminum. Artinya saya yakin Ibu Risda mungkin minum obat tersebut sudah dalam pengawasan dokter gitu ya, dan pasti ada indikasi yang mengharuskan Ibu untuk minum obat seperti itu. Cuman memang lansoprazol sendiri sebenarnya bukan obat kronis rutin yang seperti pada pasien-pasien diabetes harus minum obat gula setiap hari, itu mah wajib gitu ya, harus tawar-tawar seperti orang hipertensi seperti itu. Tapi nanti artinya mungkin Ibu punya keluhan lambung atau keluhan mah seperti itu. Nah, kalau misalkan pada orang-orang yang punya keluhan lambung atau mah itu, kita tetap menekankan pada pencegahan sebenarnya. Jadi biasanya pasien-pasien tahu tuh kalau saya telat makan, kalau saya kena makan pedes kayak gitu jadi kambuh gitu. Nah, itu sebenarnya yang dihindari supaya ketika Ibu lebih tidak sering timbul keluhannya, saya pikir mungkin obat seperti obat lambung seperti itu tidak lantas menjadi obat yang jangka panjang yang akhirnya akan diminum terus-menerus seperti itu. Jadi memang balik lagi disesuaikan dengan indikasi atau keperluannya dan dalam pengawasan seperti itu, Bu. Ya, Dok. Iya, terima kasih Dokter Nita. Nah, udah terjawab mungkin Ibu Risdayanti ya. Jadi tergantung klinisnya ya dok ya, sama kebutuhan kata dokter Nita gitu. Oke, sudah terjawab ya dok ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Muhtadin Jamil dok. Ya. Mohon izin bertanya dok, sampai jam berapa batas yang dianjurkan untuk minum air putih di malam hari agar tetap baik bagi kesehatan katanya dok? Oke, ya baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Muhtadin Jamil. Jadi untuk jam dari minum sebenarnya tidak ada pembatasan ya, gitu. Artinya jam berapapun sebenarnya boleh aja untuk kita minum air putih. Kemudian untuk konsumsi air putihnya itu tadi dok disesuaikan sebenarnya dengan keperluan dari masing-masing orang, karena kadang berbeda-beda. Kadang kan kita dengar 8 gelas sehari, tapi ya sebenarnya angka 8 itu juga nggak saklek gitu. Kita kembalikan lagi kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang mungkin yang orang muda, bekerja, aktivitas fisik, belum lagi pulangnya olahraga, itu pasti akan butuh minum lebih banyak dibandingkan dengan yang di rumah lebih sehari-harinya mungkin di rumah, nggak terlalu banyak aktivitas fisik seperti itu. Atau mungkin cuaca nih kalau lagi panas gitu ya. Kita ya dok ya. Kemudian kalau misalkan lagi ada kondisi tertentu, misalkan sedang ada diare atau muntah-muntah, itu jelas akan minum air putihnya akan lebih banyak seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk jamnya sendiri sebenarnya nggak ada batasan ya Pak Muhtadin Jamil, cuman disesuaikan dengan begini. Misalkan kalau pian minum terlalu dekat dengan jam tidur dan dikhawatirkan misalkan jadi sering bolak-balik bangun kencing seperti itu, ya mungkin jangan terlalu dekat dengan jam tidur, dijedain misalkan, atau sebelum pian pergi tidur berkemih dulu seperti itu, supaya yang ditakutkan dari pertanyaan seperti ini mungkin artinya itu tadi saya pikir supaya malam tidak jadi bolak-balik kencing seperti itu. Gitu. Yang penting cukup sepanjang hari, kecukupan cairan terjaga, jangan sampai dehidrasi kurang cairan. Nah itu dia jawabannya Bapak Muhtadin Jamil ya. Artinya terukur ya dok ya, sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi aman aja ya dok ya kalau malam hari gitu minum tuh aman aja. Nah gitu dia ya sobat sehat ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari pertanyaannya. Selain itu katanya juga mau meminta saran dok dari Bapak Muhtadin Jamil. Nih, terkait pola hidup yang sehat bagi karyawan atau tenaga medis yang bekerjanya pada shift malam gitu dok. Jaga dinas malam. Oke, silakan itu dokter. Mirip kita semua ya. Iya, kita semua dok. Benar sekali. Oke. Ya, jadi gini Pak Muhtadin Jamil ya. Jadi memang kadang-kadang nggak cuma tenaga medis, mungkin juga pekerjaan-pekerjaan lain tetap ada yang perlu shift malam. Betul. Ya, tapi niscaya ya saya yakin nggak setiap hari ya, gitu. Pasti kan ada gantiannya gitu kan, kita shift seperti itu. Jadi memang nantinya dioptimalisasi selama shift kita lagi berjalan seperti itu ya. Jangan sampai kurang minum, itu tetap harus ya selama kita bangun, kita jangan sampai kurang minum. Tapi juga kalau misalkan shift sudah berakhir, jangan lupa untuk istirahat. Artinya
tidurnya itu tidak harus kalau misalkan shift malam lantas paginya atau siangnya nggak tidur kayak gitu kan enggak. Jadi tetap bisa istirahat karena kalau misalkan tubuh kita itu kurang istirahat gitu ya, kita paksain entah bangun kurang tidur gitu ya ataupun begadang. Ya begadangnya mungkin kalau misalkan dijadiin pekerjaannya shift malam, begadangnya di siang hari gitu kan ya kurang lebih sama aja ya gitu. Artinya kadang-kadang kalau kita kurang tidur seperti itu bisa mengganggu banyak hal, tekanan darah, kemudian metabolisme tubuh gitu, kemudian kita jadi lebih rentan terhadap stres, kemudian mungkin dari kebiasaan kita makan seperti itu, mungkin kita jadi lebih gampang ingin ngemil gitu kali ya dok. Benar-benar konsumsi gula, garam itu juga jadi otomatis meningkat gitu tanpa kita sadari gitu. Nah kalau misalkan itu dibiarin dalam jangka panjang ya takutnya tadi balik lagi ke diabetes, ke hipertensi seperti itu. Jadi memang dioptimalkan, artinya mau kita shiftnya lagi malam ataupun di pagi atau siang hari sebenarnya tetap sama Pak, tetap sama dok gitu. Jadi untuk makanan diperhatikan, jangan jadi excuse gitu ya, mentang-mentang kita malam hari bekerjanya terus habis itu jadi boleh ngemil segala macam seperti itu. Kemudian untuk minum jangan sampai kurang minum juga gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuman yang penting jangan sampai kurang istirahat juga di jam yang di luar shiftnya, karena saya yakin semua shift pasti habis itu ada istirahatnya. Benar gitu. sekali dok, gitu ya. Jadi jawabannya udah dikasih tips dan trik nih langsung sama dokter Nita ya. Gimana sih kalau misalnya shift malam gitu ya, kayak kerjanya karena banyak nih shift malam kayak kita juga bisa ya. Iya gitu. Artinya adalah faktor pemicunya tentunya ya dok ya. Pada saat begadang tadi kata dokter Nita banyak makan cemilan dan lain-lain. Nah itu juga menjadi salah satu pemicunya ya sobat sehat ya. Oke, sudah terjawab. Oh terima kasih banyak katanya dok. Iya sama-sama ya Pak ya. Oke, Ibu Risdayanti juga sudah terjawab. Iya sama-sama ya Bu. Oke, terima kasih banyak ya sobat sehat. Ini antusiasnya luar biasa ya dok ya. Artinya sudah melihat kita dari awal sampai akhir nih kira-kira dok. Oke. Banyak banget pertanyaannya kita ya dok ya hari ini, dan seneng banget ketemu sama dokter Nita ngebahas tentang organ yang penting juga, organ ginjal gitu ya. Dan kayaknya udah dibahas sampai habis ya dok ya. Dari awal tadi definisinya peran ginjal itu apa udah dijelasin sama dokter Nita, kemudian udah dibahas langsung nih tadi apa aja tips dan triknya, take home message-nya udah, terus fakta dan mitos ya dok ya dari penyakit ginjal ini pun juga sudah dibahas nih, kupas tuntas habis nih sama dokter Nita nih. Oke, kira-kira udah gak ada pertanyaan? Ya terima kasih banyak. Iya sama-sama Bapak. Ya terima kasih banyak juga tentunya kita sampaikan kepada dokter Nita yang sudah meluangkan waktu ya dok ya untuk podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah terjawab semuanya nih dok. Oke, baik, mungkin sebelum kita menutup ya dok ya, boleh sedikit pesan-pesan dari dokter Nita nih bagi sobat sehat semuanya dok. Oke, baik. Terima kasih ya dokter Cindy ya. Terima kasih juga sobat sehat sudah meluangkan waktunya. Saya harap memang apa yang kita sama-sama bahas di sini, walaupun mungkin yang nonton baru berapa 10.000 orang gitu ya mungkin ya, nanti nyebar ke keluarganya masing-masing ke 100.000 atau 1 juta orang lainnya gitu ya. Jadi memang pesannya sederhana, jangan tunggu sampai ada gejala. Lebih baik mencegah daripada terlambat. Jadi kita lihat lagi pola gaya hidup kita sehari-hari seperti apa. Apalagi kalau misalkan kita sudah tahu ada kondisi-kondisi yang kita alami, misalkan gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi, kemudian kita juga lebih bijak dalam pilih-pilih minum obat ataupun konsumsi kita sehari-hari, mulai dari minuman, makanan seperti itu, kemudian pola gaya hidup, jangan lupakan aktivitas fisik, merokok juga jangan dihindari seperti itu. Jadi faktor-faktor resiko kita kendalikan, ya harapannya jangan sampai untuk terjadi gangguan dari ginjal tersebut. Kalau misalkan sudah mulai ada gejala atau sudah merasa ada gangguan, sebaiknya segera konsultasi supaya kalau memang ada gangguan cepat kita ketemukan, cepat kita deteksi, cepat kita tangani seperti itu. Ya, itu dia ya sobat sehat ya. Pesan singkat tapi dalam ya dok ya. Artinya organ ginjal ini memang kita tekankan dari awal ya dok ya, bahwa organ yang penting, organ yang punya peran penting. Tadi kata dokter Nita, tadi boleh ya dok ya kalau misalnya sobat sehat mau periksa tentang fungsi ginjalnya, mungkin lebih aware, atau tadi kata dokter Nita ada faktor resiko, boleh banget cek fungsi ginjalnya. Nanti boleh langsung konsultasi di Polipenyakit Dalam
mungkin ketemu sama Dokter Nita. Iya. Kira-kira polikliniknya kapan saja Dok? Boleh diinformasikan sama Sobat Sehat nih Dok. Kalau di Poliklinik Penyakit Dalam sendiri setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu itu ada jadwal prakteknya. Oke. Gitu. Boleh kita ketemu, boleh kita diskusi untuk kesehatan ginjal maupun yang lainnya secara umum ya. Iya. Oke, ya jangan lupa juga dipantengin terus ya Dok ya di rumah sakit kita di Instagram RS Sari Mulia ya Sobat Sehat ya. Ada jadwal Dokter Nita juga sama jadwal dari poliklinik-poliklinik lain. Jadi kalau Sobat Sehat mau berobat tinggal pantengin aja Dok Instagram rumah sakit kita. Sama juga Sobat Sehat jangan lupa ya nanti akan ada podcast-podcast berikutnya. Kalau masih bingung jadwalnya teman-teman Sobat Sehat juga bisa cek langsung di Instagram kita. Baik, sudah sampai habis nih Dok kita bahas ya Dok ya. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Nita, bermanfaat sekali ilmunya bagi kita semua. Semoga terus memberikan manfaat ya Dok ya. Amin. Untuk podcast ini. Baik Sobat Sehat, terima kasih banyak juga antusias yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya. Semoga Sobat Sehat juga selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi nanti kita di podcast berikutnya. Baik Sobat Sehat, kami akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Terima kasih.